Saudara uji. Saudara bekerja di kantor, silahkan. Kalau saudara mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti, pasti ada tantangannya. Pasti. Engkau di kantor membuat peraturan begini. Sesuai nggak sama firman Tuhan? Misalnya gitu. Saat waktu tidak sesuai, kalau saudara nggak mau menderita, ya saudara lakukan aja yang sesuai dengan hal-hal yang dunia buat. Di dalam berkeluarga, di dalam berkawan, kalau saudara dan saya, engkau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, engkau pasti menderita. Pernah dengar mungkin kawan atau saudara yang berkata gini, dulu sebelum ikut Yesus, nyari duit gampang loh. Tapi sekarang udah ikut Yesus, kok kenapa jadi susah ya? Dulu rasanya gampang benar. Mau apa aja oke. Sekarang ini susah. Saudara, kalau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ada pertentangan. Pertentangan dari dunia. Matius 10 ayat 22. Matius pasal 10 ayat ke-22. Matius pasal ke-10 ayat ke-22. Matius 10 ayat ke-22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tantangan dari dunia. Ada pertentangan. Dunia itu menolak Yesus. Dunia itu menolak Yesus. Tetapi saudara dan saya, kita menerima Yesus Kristus. Dan dunia pasti membenci saudara. Gak ada yang amin. Amin. Pasti gak dunia membenci saudara? Pasti. Jadi waktu saudara mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ada pertentangannya. Pasti. Itu dari dunia. Dia menolak. Dia menolak. Sekarang bagaimana kita? Mau kompromi kah? Silahkan. Kalau saudara mau kompromi, katanya Kristen, tetapi kompromi, saudara akan turun. Yaitu masuk ke dalam yang namanya suam kuku. Ke gereja nggak? Ke gereja. Jangan bilang nggak ke gereja. Si Robert dulu ke gereja, saya sudah pernah saksikan. Sementara saya terus jatuh bangun di dalam dosa. Jangan pikir nggak ke gereja. Ke gereja. Tetapi tidak mau menderita. Nggak sesuai sama firman Tuhan. Nurani tetap tidak bergerak. Diam aja. Karena sudah tidak mau hidup. Dipimpin sama roh Tuhan. Membuat mata rohani tidur. Saudara bisa uji pribadi, lepas pribadi. Saudara di tempat ini. Saya berdoa biar semua kita di tempat ini, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati saudara dan saya, kita berkenan di hadapannya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangannya. Kita menyongsong dia di angkasa, di awan-awan yang permai. Saudara, ada memang satu kawan, beberapa kawan yang berkata gini, kalau kita ini adalah orang-orang yang kalau Tuhan datang kita nggak terangkat. Ada orang-orang yang beriman sampai seperti itu. Karena ada 12.000 dari 12 suku bangsa. Berarti ada 144.000 yang akan memberitakan Injil pada akhir zaman. Mereka ada, termasuk kawan saya, itu adalah mereka yang kalau Tuhan katanya datang, mereka nggak terangkat. Mereka memiliki iman seperti itu. Ya, mereka memiliki iman seperti itu. Militan. Kalau berdoanya ke tempat pusat bumi, mereka selalu pergi ke sana untuk berdoa, memerangi dunia ini. Roh-roh itu.
Mereka tahu orang kuat di daerah-daerah mana. Mereka tahu dan mereka terus berperang. Ada pengertian pewahyuan. Bukan berarti si Robert kok nggak termasuk orang yang 144.000 sih. Saudara, kalau kita bisa menderita bagi Yesus, saya kasih tahu itu bukan soal kita mau atau tidak mau. Jangan pikir kita ini bisa menderita bagi Yesus. Jangan terlalu sombong. Maaf, jangan terlalu arogan. Siapa mau menderita bagi Yesus? Nih. Jangan angkat tangan deh. Sebab Petrus berkata, kalau kita bisa menderita bagi Yesus Kristus, itu karena ada roh kemuliaan atas kita. Katakan amin. Kalau enggak mungkin. Kalau saudara masih, setuju dengan roh dunia, nggak bakalan bisa menderita bagi Yesus Kristus. Tidak mungkin. Karena kita berkata berbahagia mereka yang disiksa, yang menderita karena kebenaran. Saudara, menderitanya kenapa? Saya sampaikan firman Tuhan, kalau pelayanan di penjara-penjara, saudara kan tahu ada banyak orang yang katanya Kristen, tetapi ada di dalam penjara. Ada orang-orang kaya di penjara, termasuk wali kota, Kristen, tapi masuk dalam penjara. Saya ketemu, waktu sampaikan firman Tuhan, waktu dengar, nangis nyesal. Selesai itu, kalau tidak ada Tuhan bukakan, cuman hanya sekedar di dalam beribadah, hanya sekedar. Setelah itu berkecimpung lagi, jatuh lagi. Nanti dengar firman Tuhan, sadar lagi, tapi nggak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Kenapa harus menderita? Karena agar iman kita dapat bertumbuh dalam Kristus, beribadah dalam Kristus. Jangan hanya sekedar ada di dalam gereja, tapi coba dong mulai hormati Yesus Kristus. Matius 20, Ibrani 10, tolong baca Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 29. Ibrani pasal 10. Ayat 26 sampai dengan 29. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan ke 29. Sebab jika bukan Ibrani 10, Ibrani 12, bukan 10. Ibrani 12. Iya, terima kasih. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara tahu siapa Yesus Kristus? Allah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Waktu Petrus, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa aku ini? Yesus pernah bertanya gitu. Dan terus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakannya itu, tetapi roh Bapakmu. Jadi kalau kita bisa mengaku bahwa Yesus itu Mesias,
Yesus Kristus yang diurapi, itu Roh Bapa yang ada sama kita yang mengatakannya. Waktu Roh Kudus, Roh Bapa ada sama kita, di dalam beribadah, saya sangat percaya ada rasa hormat kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Saya sangat percaya pasti ada rasa hormat. Tidak mungkin tidak. Waktu saudara ada rasa hormat kepada Yesus Kristus, Alkitab sudah kasih tahu. Kalau mau dibahas sehari-hari, tsunami Aceh mah belum apa-apa. Tsunami Jepang mah belum apa-apa itu. Karena bukan hanya bumi yang digoncang, tetapi langit juga. Saat waktu langit digoncang, kita mau bersembunyi di mana? Mungkin waktu tsunami di Aceh, kita bisa bilang gini, untung gua ada di Jakarta. Waktu ada di Jepang, untung di Jepang. Gak di Thailand, gak di Bangkok. Tapi kalau semua sudah tergoncang, karena harus tinggal kerajaan yang tak tergoncangkan, mau bersembunyi di mana? Di sana baru mau cari sungguh-sungguh. Ada joke aja yang namanya ulat bulu, sekarang lagi rame pasarannya di kota Jakarta. Kalau di Bangkok nggak rame ya. Di Bangkok rame sama guyur-guyur air. Di Jakarta rame ulat bulu gitu. Dan saya kirim, sama ulat bulu aja takut, sama Tuhan nggak takut. Saudara takut gak sama Tuhan? Amen. Halo? Amen. Ada rasa hormat gak? Amen. Coba mulai perbaiki. Kalau datang ibadah, jangan terlambat. Kasih salam, jangan terlambat. Kita harus hormati Tuhan. Setuju gak? Ini bukan pendeta lagi ngamuk, bukan. Gue mengasihi. Karena kita berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab setiap kita punya atasan, dan setiap kita juga punya bawahan. Bagaimana bawahan kita melihat kita sebagai atasan? Mari mulai dari diri kita ini. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Dimulai. Karena Tuhan utus saudara dan saya ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Nggak ada yang amin. Amin. Masih merasa kebetulan, Pak? Gue cuma kerja doang di sini. Tidak ada satu kebetulan. Jangan cuma saat waktu naik pesawat lu baru, Tuhan tolong saya dari perjalanan ini, Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi kalau sudah mendarat, sekarang giliran gue ya. Gue gak perlu lagi sama Tuhan. Tapi kalau di pesawat, Tuhan tolonglah. Udah ada doa-doa, jangan doa-doa yang model-model aneh-aneh. Ada seorang, mungkin saudara pernah dengar tentang ilustrasi. Seorang yang dipanggil untuk melayani. Karena hobinya mancing. Ayo pelayanan. Dia nggak mau, dia tetap pergi mancing. Ya, dia pergi mancing. Berdua. Si Pak Joni itu suka ada joke-joke lucu-lucu deh gitu. Nah, begitu dia pergi, di tengah perjalanan itu ada badai. Ada badai besar. Dan mereka ketakutan. Tuhan, saya janji deh, saya mau pergi pelayanan. Wah, mereka takut. Takut benar. Sekalipun jagoan mancing, kalau udah kena badai, setengah mati juga loh. Dia takut. Wah, dia mau pelayanan benar-benar. Setelah berjalan gitu, yang satu lagi berdoa. Tuhan, saya bukan hanya mau melayani Engkau, tapi emas saya, semua saya akan serahkan kepadamu. Terus kawannya dengar seperti itu. Hei, kan kamu gak punya emas. Dia bilang, gue lagi bohongin Tuhan. Kelihatannya Tuhan itu seringkali dibuat main-main.
Saat waktu kita perlu ada sesuatu baru kita